Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Hanifah pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Di pagi hari yang sangat cerah ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang baik, bersemangat, dan juga tidak pernah pantang menyerah. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.2 tentang memahami arti dan isi kandungan surat At-Tin. Selain itu ada KD 42.1 yaitu mendemonstrasikan hafalan surat At-Tin, serta KD 42.2 tentang mengomunikasikan kandungan surat At-Tin. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti dan isi kandungan surat At-Tin dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan surat At-Tin dengan benar dan tartil. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjabarkan kandungan surat At-Tin secara mandiri dan benar. Mari bersama-sama kita melafalkan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik anak-anak, kita sudah mengenal dan juga melafalkan surat At-Tin bersama-sama. Selanjutnya, silahkan kalian dengarkan penjelasan dari Bu Hanifah. Sebelumnya, kalian persiapkan dulu alat tulisnya dan juga buku paket, buku tulis, semuanya dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, kalian dengarkan ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena mereka diciptakan secara lengkap. Maksudnya bagaimana? Manusia itu mempunyai akal pikiran, karakter, dan juga sifat. Akal pikiran yang manusia miliki itu menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Karena apa? Makhluk Allah selain manusia tidak ada yang memiliki akal. Misal hewan, tanaman, mereka tidak memiliki akal. Selain memiliki akal, manusia juga memiliki nafsu. Akal dan nafsu tersebut selalu menyertai manusia dimanapun berada. Ketika akal manusia yang menang, maka manusia tersebut akan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika nafsu yang menang, maka manusia akan melalaikan perintah Allah. Akibatnya, saat ini atau pada keadaan tersebut, manusia berada pada titik terendah. Karena apa? Karena sudah tidak ada yang membedakan antara manusia dengan hewan. Karena akal yang diberikan oleh Allah tidak manusia gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama kepada manusia,
yang tujuannya dapat mengendalikan nafsu manusia sehingga manusia bisa selanjutnya. Mari bersama-sama kita mengenal surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Karena apa? Karena surat At-Tin diturunkan di kota Makkah. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Nama At-Tin sendiri memiliki arti buah tin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas seputar kandungan surat At-Tin. Pada ayat pertama disebutkan Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin di sini mengungkapkan tentang kota Damaskus atau tempat di mana Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan buah zaitun pada ayat ini mengungkapkan tempat Baitul Maqdis atau tempat dari Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian pada ayat kedua, Waturi Sinin, yang artinya demi Gunung Sinai. Yang dimaksudkan adalah Bukit Sinai. Bukit Sinai adalah gunung tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Ayat yang ketiga yang berbunyi Wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kota Mekah yang aman. Keempat, tempat ini merupakan tempat yang bersejarah bagi agama Islam. Kemudian pada ayat keempat disebutkan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan manusia telah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal pikiran dan hati yang berfungsi dengan sangat baik. Luar biasa sekali, Allah sudah memberikan kita, menganugerahkan kita akal, pikiran dan juga hati yang bisa kita gunakan dengan maksimal. Lalu kemudian pada ayat kelima disebutkan Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya bagaimana? Manusia akan menjadi makhluk yang rendah jika dia tidak bersyukur. Sehingga apa? Allah akan memberikan tempat kembali berupa neraka. Karena apa? Karena dia lupa, tidak bersyukur, sehingga dia melalaikan perintah-perintah Allah. Kemudian pada ayat ke-6 disebutkan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, pada ayat ini isinya itu mengandung makna tentang manusia yang akan selamat dari kehinaan Allah. Siapakah dia? Yaitu mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, sehingga Allah memberikan surga sebagai ganjarannya atau sebagai tempat mereka kembali di akhirat kelak.
Gitu ya. Kemudian pada ayat yang ketujuh disebutkan fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah ada keterangan-keterangan itu? Nah, pada ayat ini isinya ditegaskan dengan agama Islam yang sudah dibawa Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah membawa ajaran agama Islam, sudah mengajarkannya kepada manusia, maka manusia tidak boleh mengingkarinya. Alasan apa manusia mengingkari kebenaran Allah? Kan tidak ada. Nah, itulah isi kandungan dari surat Atin ayat ke-7, yaitu Rasulullah SAW telah mengajarkan agama Islam dan manusia tidak boleh mengingkari kebenaran tersebut. Dan pada ayat yang terakhir disebutkan Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil? Karena apa? Dalam kandungan surat Atin ayat yang terakhir, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Kemudian kita akan membahas seputar hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Atin. Poin yang pertama, sejarah atau masa lalu dapat kita jadikan sebagai pembelajaran agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maksudnya bagaimana? Nah, dulu pernah diceritakan istri Abu Lahab yang suka menebar fitnah. Akibatnya apa? Istri Abu Lahab dia diganjar sebagai ahli neraka. Maka kita pada zaman sekarang sebisa mungkin jangan meniru perbuatan yang dilakukan istri dari Abu Lahab. Itu adalah salah satu cara menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, manusia harus senantiasa menjaga kemuliaannya. Dengan cara apa? Dengan selalu menjalankan perintah Allah. Misalnya bagaimana? Misalnya kita sebagai umat Islam selalu menjalankan atau mendirikan sholat 5 waktu. Demikianlah dengan materi seputar surat Atin pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran ya. Tetap semangat untuk kita semua dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini mengerjakan wasilah dan soal HOTS yang ada di buku paket halaman 25. Soal dikerjakan di buku tugas dan dikirim ke guru Al-Quran hadis masing-masing. Tugas yang kedua, melafalkan surat Atin. Tugas ini harus direkam dan dikirim ke guru